Dan Nabi SAW bersabda, al-auladu majbanatun mabkhalatun. Anak itu penyebab sifat pengecut dan sifat kekikiran. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, innal walada mabkhalatun majbanatun. Sesungguhnya anak-anak itu penyebab sifat pengecut dan sifat kekikiran. Dan Syekh mengatakan maksud dari arti majbanatun, sifat pengecut adalah membuat orang tuanya enggan berjihad karena takut mati. Ini diantara sifat pengecut, borangan kalau kata orang Sunda. Padahal dia mampu, kuat, tapi ketika sudah punya anak, nanti saya kalau sering-sering keluar, sering terlibat kegiatan-kegiatan kemanusiaan, nanti saya ada apa-apa di luar, saya nggak bisa lagi ketemu dengan anak-anak saya. Kalau saya sekarang loyal kepada orang tua, kepada keluarga, saya pakai uang saya untuk bantu mereka. Nanti kasihan anak-anak saya, nggak bisa saya belikan mainan, nggak bisa saya belikan yang dibutuhkan. Inilah diantara contoh dari pernyataan Nabi SAW bahwa anak ini al-auladu majbanatun. Anak ini menjadi sebab sifat pengecut bagi orang tuanya. Dan maksud dari mabkhalatun adalah sifat kekikiran, sehingga membuat orang tuanya terhalang dari bersedekah, berbuat baik dengan hartanya disebabkan menafkahi anak-anaknya. Ya adalah, daripada saya ngasih ke orang lain, ini saya pakai buat beli baju anak-anak. Padahal kalau kita pelajari, kita coba analisa, kita perhitungkan, ngasih baju ke anak-anak nominal sekian cuman dipakai untuk event-event tertentu, dan itu akan usang, akan ada batas di mana tidak bisa dipakai lagi karena sobek, karena warnanya sudah pudar, atau karena ukurannya kekecilan. Tapi kalau bantu orang, lalu dari bantuan tersebut dia bisa beribadah kepada Allah, lalu berbuat baik pada kedua orang tuanya, berbuat baik pada istri dan anak-anaknya, lebih worth it manfaatnya daripada sekedar memberikan baju untuk anak-anak. Tapi kalau bisa kedua-duanya silakan. Tapi kalau ini kondisi, kita harus memilih salah satu. Kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Semoga istri, anak, harta yang sudah Allah karuniakan kepada kita, Allah pun karuniakan keberkahan di dalamnya, sehingga tidak lagi membuat kita lalai, malah membuat kita semangat. Yang dulu kita sebelum menikah agak malas untuk ilmu, setelah menikah punya istri, semakin semangat untuk ilmu, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, semakin semangat untuk fokus pada akhirat, semakin semangat untuk bermanfaat untuk umat. Setelah punya anak, semakin semangat lagi. Setelah punya harta, punya istri, punya anak, semakin semangat lagi. Seorang karyawan ketika diberikan gaji yang naik, kedudukan yang naik, fasilitas yang naik, apakah membuat mereka akhirnya malas bekerja, menurunkan kualitas kerjanya? Tidak akan, bahkan akan meningkatkan berlipat-lipat. Akan lebih gesit dalam mengerjakan pekerjaan yang disampaikan oleh atasannya, sebagai wujud terima kasihnya. Sekarang pertanyaannya, wujud terima kasih apa yang kita berikan kepada Allah terhadap karunia-karunia Allah telah berikan kepada kita, berupa peningkatan kebaikan atau penurunan? Dan kata Syekh, catatan kaki, maksud sabda Nabi SAW, sesungguhnya anak adalah penyebab pengecut dan sebab kekikiran. Maksudnya adalah anak itu merupakan sebab munculnya rasa pengecut, rasa kikir. Yaitu anak-anaklah yang menyebabkan orang tua ini menjadi kikir, menjadi penakut, serta menyeru kepada dua sifat buruk tersebut, sehingga orang tuanya menjadi pelit terhadap hartanya dan meninggalkan jihad karena takut mati. Ini semua disebabkan karena anak. Coba kita lihat teman-teman sekitar kita, keluarga di sekitar kita. Berapa orang di antara mereka yang setelah memiliki anak, setelah memiliki istri, setelah memiliki harta, berubah menjadi buruk, berubah menjadi lalai? Berapa banyak? Ada? Jauhi mereka, karena kita berdekat-dekat dengan mereka akan terdoktrin. Karena Nabi SAW sudah memberikan suatu aturan main dalam bergaul, bahwa agama kita ini akan bergantung kepada teman dekat kita. Falyanzur ahadukum man yukhalil.
Maka lihat oleh kalian dengan siapa kalian bersahabat. Kalau kita bisa mendakwai silakan, kalau kita tidak bisa mendakwai tinggalkan. Jadi rumus bergaul, rumus bermuamalah, kalau dia baik, dekati, pepet, rangkul. Sebagaimana pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah, gigit dengan gigi geraham, maksudnya jangan sampai lepas, karena mencarinya susah, sedangkan melepaskannya mudah. Tapi kalau dia teman yang tidak baik, yang tidak salih, jauhi. Cukup kenal nama, jangan berteman dengannya, jangan bergaul dengannya, karena suatu saat virus tersebut akan menjadi kita, akan menular kepada kita.